Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi. Pada video ini kita akan melanjutkan kembali masih berhubungan atau berkaitan dengan tips dan strategi dalam mengerjakan soal tes karakteristik pribadi atau yang bisa kita singkat dengan TKP. Baik teman-teman, langsung saja. Untuk tips dan strategi yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua adalah di sini tentu saja diharapkan teman-teman semua harus mahir dan memahami setiap karakteristik 6 prinsip TKP. Lalu kemudian apa saja sih 6 prinsip TKP itu? Di sini sudah saya jabarkan. Yang pertama itu ada yang namanya pelayanan publik. Yang kedua ada jejaring kerja. Yang ketiga ada sosial budaya. Yang keempat teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima ada profesionalisme. Dan yang keenam ada anti radikalisme. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai 6 prinsip atau 6 karakteristik dari tes karakteristik pribadi yang diujikan ini, dapat teman-teman nonton di videoku di video sebelumnya. Untuk link dari penjelasan video mengenai tips dan strategi yang pertama yang mengenai mahir dan memahami setiap karakteristik 6 prinsip TKP ini, untuk link dari video tersebut sudah saya lampirkan di deskripsi video ya. Untuk itu alangkah lebih baiknya teman-teman bisa menontonnya terlebih dahulu. Tips yang kedua, setelah teman-teman mahir dan memahami setiap karakteristik 6 prinsip TKP, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah tentu saja teman-teman juga harus memahami core value aparatur sipil negara atau diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk nilai berakhlak. Nah, berakhlak ini apa saja? Yang pertama, bernya itu adalah berorientasi pelayanan. Terus yang A-nya adalah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut ya mengenai penjelasan dari setiap nilai-nilai berakhlak ini, untuk videonya sudah saya buatkan. Jadi teman-teman apabila ingin mempelajarinya lebih jauh lagi, untuk link dari video tersebut ya, video mengenai tentang core value aparatur sipil negara ini saya lampirkan di deskripsi video ya teman-teman ya. Jadi alangkah lebih baiknya tadi teman-teman menonton videoku yang pertama terlebih dahulu yang membahas tentang 6 prinsip TKP. Setelah itu teman-teman menonton video berikutnya, yaitu video yang memahami, yaitu video yang menjelaskan tentang core value aparatur sipil negara yang diwujudkan dalam bentuk nilai berakhlak. Nah, setelah teman-teman mahir dan memahami setiap karakteristik 6 prinsip TKP, terus memahami core value aparatur sipil negara yang diimplementasikan dalam bentuk nilai berakhlak, tips yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah memahami kode perilaku dan kode etik aparatur sipil negara. Ini juga penting nih teman-teman. Nah, lalu kemudian tujuan dari teman-teman mempelajari atau mengetahui kode perilaku dan kode etik aparatur sipil negara ini tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara serta kepentingan bangsa dan negara. Jadi ini merupakan tujuan dari apabila teman-teman ingin menjadi seorang aparatur sipil negara ya. Jadi tentu saja diharapkan teman-teman harus memahami dari setiap kode perilaku dan kode etik aparatur sipil negara. Untuk info lebih lanjut, di sini teman-teman bisa
membaca undang-undangnya itu terdapat di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nanti di akhir sesi video ini saya juga akan melampirkan file PDF-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca sebagai bahan belajar di sana. Nah, berikutnya setelah teman-teman mengetahui dan memahami kode perilaku dan kode etik aparatur sipil negara ini, tips yang keempat yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua adalah teman-teman harus memiliki kemampuan ya atau skill membaca cepat dan cepat memahami juga. Nah, pada intinya teman-teman di tips yang keempat ini carilah inti beberapa kata kunci atau keyword di tiap kalimat saat membaca cepat. Nah, jadi apabila teman-teman memiliki skill kemampuan membaca cepat ini sangat membantu teman-teman ketika dalam mengerjakan soal TKP nantinya. Tips berikutnya adalah, nah ini penting nih teman-teman, yaitu teman-teman harus memiliki kemampuan dalam menganalisis dan identifikasi soal. Nah, maksudnya seperti apa dalam mengidentifikasi soal ini? Nah, jadi di sini saya bagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Jadi nanti apabila teman-teman mengerjakan soal tes karakteristik pribadi ya, maka analisis terlebih dahulu teman-teman. Di sini Nah, di sini penjelasannya siapa aktor dalam soal dan apa peran atau tugasnya seperti apa. Lalu setelah teman-teman mengetahui siapa aktornya atau siapa objeknya yang dilibatkan di dalam soal, apa perannya atau tugasnya seperti apa, berikutnya teman-teman cari masalah apa yang sedang dihadapi ya. Dan yang terakhir next yang di sini dimaksud adalah apa yang harus teman-teman lakukan terhadap masalah yang sedang dihadapi, lalu mencari solusi yang memadai. Jadi itu penjelasan secara singkat mengenai analisis dan identifikasi soal. Nah, tips berikutnya setelah teman-teman mengetahui dalam menganalisis dan identifikasi soal, nah tips berikutnya adalah perbanyaklah latihan dan diskusi agar teman-teman terbiasa dalam mengerjakan model-model soal tes karakteristik pribadi. Ini sebagai informasi tambahan teman-teman. Nah, jadi semakin teman-teman sering berlatih atau giat berlatih, tentu saja ini akan mempermudah teman-teman dalam mengenali pola jawaban yang memberikan poin tinggi. Jadi poin tertinggi dalam mengerjakan soal TKP ini adalah 5 ya teman-teman ya. Jadi semakin tinggi poin yang teman-teman dapatkan, maka semakin baik pula. Selain itu, dengan teman-teman sering latihan soal ya, itu akan membantu teman-teman dalam meningkatkan kecepatan dalam menjawab. Kenapa? Hal ini, tes TKP itu kan seringkali memiliki banyak soal dengan waktu yang terbatas. Jadi saranku ya teman-teman ya, kalau dari pengalaman saya secara pribadi, alangkah lebih baiknya teman-teman paling maksimal ya dalam mengerjakan soal TKP itu, karena jumlah soalnya ada 45 soal ya kalau nggak salah untuk TKP. Jadi kalau bisa selama 45 soal itu maksimal teman-teman mengerjakannya 30 menit ya, itu udah paling maksimal. Tapi kalau di bawah itu berarti itu lebih baik ya, lebih bagus. Jadi teman-teman bisa mengalokasikan sisa waktunya untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Nah, berikutnya selain itu, dengan memperbanyak latihan soal dan ikut forum diskusi, nah ini akan menambah insight atau wawasan dan sudut pandang teman-teman dalam menghadapi berbagai situasi dengan solusi yang paling tepat. Jadi tidak ada yang sia-sia apabila teman-teman memperbanyak latihan dan diskusi ya. Di sini untuk latihan itu teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara belajar di YouTube ya, bisa mengikuti bimbel, apapun itu sumber belajarnya, bisa melalui buku juga ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan secara singkat mengenai tips yang ini, yaitu dengan perbanyak latihan dan diskusi.
Tips berikutnya teman-teman, sebelum sebagai penutup dari video ini, tentu saja teman-teman harus memiliki skill manajemen waktu yang baik ya. Jadi dengan pemanfaatan waktu yang maksimal itu sangat membantu ketika dalam mengerjakan soal tes karakteristik pribadi ini. Tips berikutnya adalah memilih jawaban yang paling terbaik dari yang baik. Nah, biasanya pengalaman saya itu ketika mengerjakan soal TKP itu setiap jenjang yang kita lamar itu kan berbeda-beda ya. Kalau saya kan sarjana, itu tingkat soal yang dibuat itu dia lebih memang benar-benar dibuat ngambang gitu ya. Pilihan jawabannya itu baik-baik semua gitu, tapi kita harus mencari jawaban yang paling terbaik di antara yang baik ya, atau pilihlah jawaban yang dapat mengakomodir dari semua jawaban yang ada. Yang terakhir, tentu saja teman-teman harus optimis ya, atau percaya dengan kemampuan teman-teman sendiri. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan diagram alur yang saya buatkan seperti ini, itu bisa membantu teman-teman semua dalam mengerjakan soal tes karakteristik pribadi. Jadi kurang lebih seperti ini sudah saya buatkan diagram alurnya. Nanti apabila ada yang poin-poin penting itu bisa teman-teman catat di buku belajar teman-teman ya. Demikian untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tentunya belum berkenan, baik sikap, perkataan, dan cara penyampaian yang kurang tepat, maka mohon dimaafkan. Baik teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.